Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qotratun Nada dengan NIM 204240002. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas A, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang harmonisasi sains dan agama. Jadi apa sih hubungan antara sains dan agama itu? Hubungan antara sains dan agama dapat diketahui dengan dua sudut pandang. Pertama, apakah konsepsi dalam Islam melahirkan keimanan dan sekaligus rasional, atau semua gagasan ilmiah itu bertentangan dengan agama? Sedangkan sudut pandang kedua merupakan landasan dalam membahas hubungan antara Islam dan sains, yakni bagaimana keduanya ini berpengaruh pada manusia, agama, sains, dan sama-sama memberikan kekuatan. Sains memberikan manusia peralatan dan mempercepat laju kemajuan. Sedangkan agama menetapkan maksud, tujuan, upaya manusia sekaligus mengarahkan upaya tersebut. Sains membawa revolusi lahiriah material, sedangkan agama membawa revolusi batiniah atau spiritual. Sains memperindah akal dan pikiran, agama memperindah jiwa dan perasaan. Sains melindungi manusia dari penyakit, banjir, badai, dan bencana alam lainnya. Agama melindungi manusia dari keresahan, kegelisahan, dan rasa tidak nyaman. Sains mengharmoniskan dunia dengan manusia dan agama, menyelaraskan dengan dirinya. Harmonisasi sains dan agama adalah konsep yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dan agama tidak harus bertentangan, melainkan bisa saling melengkapi dan mendukung dalam memahami kenyataan. Sains berfokus pada penjelasan alam semesta melalui metode empiris dan rasional. Namun tak hanya itu saja, sains juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana alam bekerja dan menggunakan pengetahuan ini untuk memecahkan masalah atau mengembangkan teknologi baru dan proses yang terus berkembang, di mana teori-teori dan pemahaman kita tentang alam dapat berubah-ubah seiring dengan penemuan baru. Sementara itu, agama menawarkan pada panduan moral dan spiritual yang lebih mendalam tentang makna hidup, etika, dan tujuan akhir manusia. Muhammad Iqbal menerangkan bahwa manusia membutuhkan tiga hal. Yang pertama, interpretasi spiritual tentang alam semesta. Kedua, kemerdekaan spiritual. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip pokok yang memiliki makna universal yang mengarahkan evolusi masyarakat manusia dengan berbasiskan rohani. Dalam pendekatan ini, sains dianggap mampu menjelaskan fenomena fisik dan hukum alam. Sedangkan agama memberikan wawasan tentang aspek-aspek yang tidak bisa dijelaskan oleh sains seperti nilai-nilai moral, etika, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Tujuannya adalah untuk mencari keselarasan antara keduanya, sehingga ilmu pengetahuan dan spiritualitas dapat berdampingan tanpa saling meniadakan. Terlepas dari banyaknya pertentangan antara sains dan agama, sebenarnya ilmu pengetahuan pun tidak dapat dipisahkan dari agama. Al-Quran sebagai sumber rujukan utama bagi umat Islam dan segala pengembangan pengetahuan. Al-Quran merupakan inspirasi utama pandangan orang Islam tentang adanya keterpaduan ilmu pengetahuan dan agama. Pada abad pertengahan, dunia Islam telah memakai peranan penting baik di bidang sains, teknologi. Harun Nasution mengatakan bahwa cendekiawan-cendekiawan Islam tidak hanya mempelajari sains, teknologi, dan filsafat dari buku Yunani, tetapi menambahkan ke dalam hasil-hasil penyelidikan yang mereka lakukan dalam lapangan sains teknologi dan hasil pemikiran mereka dalam ilmu filsafat.
Dengan demikian lahirlah ahli-ahli ilmu pengetahuan dan filsuf-filsuf Islam seperti Al-Farizi pada abad ke-8 sebagai astronom Islam yang pertama kali menyusun astrolabe. Astrolabe adalah alat yang digunakan untuk mengukur tinggi bintang dan sebagainya. Para ilmuwan tersebut memiliki pengetahuan yang bersifat desekuaristik, yaitu ilmu pengetahuan umum yang mereka kembangkan tidak terlepas dari ilmu agama atau tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. Ibnu Sina misalnya, di samping dia hafal Quran, dia dikenal ahli bidang kedokteran. Al-Biruni, seorang ahli filsafat, astronomi, geografi, matematika, juga sejarah. Islam dan sains tidak saling bertentangan, bahkan sebaliknya, yakni memiliki keselarasan antara satu dengan lainnya. Ada banyak ayat yang telah ditafsirkan oleh cendekiawan atau pengkaji Al-Quran terkait dengan kesesuaiannya dengan sains. Salah satunya yang telah diteliti untuk menguatkan argumentasi di atas adalah ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesesuaian dengan teori heliosentris. Teori ini beranggapan bahwa matahari adalah merupakan pusat peredaran planet-planet, termasuk di dalamnya adalah bumi, sedangkan bulan adalah mengelilingi bumi yang kemudian bersama-sama bumi berputar mengelilingi matahari. Sedangkan matahari hanyalah berputar mengelilingi suhunya saja. Al-Quran sebagai wahyu Allah yang bersumber langsung dari Allah telah memberikan informasi-informasi tentang alam semesta, khususnya yang berhubungan dengan matahari, bulan, dan bumi. Ada 20 ayat yang menyebutkan kata matahari dan ada 463 ayat yang menyebutkan kata bumi serta ada 5 ayat yang menyebutkan kata bulan. Belum lagi ayat yang menjelaskan tentang langit. Belum lagi ayat yang menjelaskan tentang langit, pergantian siang dan malam, serta ayat yang menyebutkan tentang binatang-binatang. Terkait dengan teori heliosentris, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang gerak matahari, bulan, dan bumi, yaitu dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 5, kemudian ada juga dalam surat Yasin ayat 38 yang telah dijelaskan secara khusus oleh Allah mengenai perjalanan matahari. Sedangkan melalui gerak bumi dijelaskan dalam Quran surat An-Naml ayat 88. Bagi seorang guru, penting untuk menguasai materi harmonisasi sains dan agama, dikarenakan beberapa alasan, antara lain yaitu, yang pertama, membantu pembentukan karakter siswa. Pemahaman yang baik tentang hubungan antara sains dan agama dapat membantu guru mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual kepada siswa. Hal ini penting dalam membentuk karakter siswa yang berpikir kritis tetapi tetap berlandaskan dengan etika dan moral. Yang kedua, menghindari kontradiksi dalam pembelajaran. Seringkali ada kesalahpahaman bahwa sains dan agama itu saling bertentangan. Dengan menguasai materi harmonisasi sains dan agama, guru dapat membantu siswa melihat bahwa keduanya itu bisa saling melengkapi, bukan saling menafikan. Hal ini penting agar siswa tidak bingung antara ajaran agama dan pengetahuan ilmiah. Yang ketiga, meningkatkan toleransi dan pemahaman multidimensi. Mengajarkan harmonisasi sains dan agama membantu siswa memahami bahwa ada banyak cara untuk memandang dunia, sehingga meningkatkan toleransi terhadap perbedaan pandangan dan keyakinan. Yang keempat, mendukung pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Kurikulum yang mendukung harmonisasi sains dan agama dapat memperkaya program pendidikan karakter di sekolah.
Guru dapat mengaitkan penemuan ilmiah dengan kebesaran penciptaan dalam konteks agama yang bisa memperdalam pemahaman siswa akan peran keduanya dalam kehidupan. Dengan menguasai materi ini, guru dapat mengajarkan pelajaran sains yang lebih relevan dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari siswa tanpa meninggalkan jejak aspek spiritual yang juga penting bagi banyak siswa. Jadi, kesimpulan dari pembahasan di atas adalah hubungan Islam dan sains tidak saling bertentangan satu sama lainnya. Bahkan, antara Islam dan sains memiliki keselarasan dan dapat mempertegas antara satu dan yang lainnya. Keselarasan Islam dan sains dapat dibuktikan dengan banyak hal. Salah satunya dengan produk berupa tokoh-tokoh Islam yang cemerlang dan memiliki kontribusi dalam bidang tersebut. Beberapa nama terkenal di antaranya adalah Ibnu Sina yang memiliki kontribusi dalam banyak bidang seperti kedokteran, filsafat, dan lain sebagainya. Selain itu, ayat-ayat Al-Quran sumber utama dalam Islam memiliki keselarasan dengan penemuan-penemuan sains masa kini. Beberapa di antaranya seperti ayat-ayat tentang bulan, binatang, dan matahari. Al-Quran juga telah lama memuat ayat-ayat yang berbicara tentang hal-hal tersebut dan telah dibuktikan kebenarannya oleh sains modern. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.